Mas Ajis gitu loh. Papa Ajis kali. Papa Ajis. Sama Papa Ajis ya. Bang. Papa Ajis kan baik, mandiin abang terus kan. Cuma maunya papanya kayak siapa dong? Mama. Hah? Kayak Ama. Amanya jauh nggak diampun. Mama. 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 Mama salamin mama. Ya iya, salamnya itu dari Pak Bustomi. Bilang makasih sama Pak Bustomi. Pak Bustomi terima kasih ya salamnya. Terima kasih. Terima kasih siapa? Terima kasih Pak Tommy. Pak Tommy. Nah, gitu. Ijal. Iya, ngikut saya terus Oh, iya. ngintil. Jadi pagi ngintil. Ayo dimakan dulu Mbak. Mbak Isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makan ini mau wawancara. Wawancaranya bang. Mama jalan aja. Oke. Oh pintar. Oh pintar. Lulu. Oh naik dia naik. Oh. Sama ibu saya enggak? Karena saya masuk ke Indonesia, karena saya hamil sama orang Tegal. Nah, saya mau dia bertanggung jawab. Dia saya ke rumah orang tuanya ya menerima gitu. Lahir anak ini, tapi dia bapaknya ini nggak pulang. Nggak pulang, saya bingung sampai anaknya udah 6 bulan. Katanya mau dinikahin, nggak dinikahin. Dulunya asal dari mana itu? Saya dulu asalnya dari Medan. Berarti asli orang Indonesia ya? Iya, saya asli orang Medan. Saya nikah sama orang Taiwan. Jadi suami saya sudah meninggal 10 tahun. Itu berarti dengan menikah dengan orang Taiwan itu kewarganegaraan ikut ikut suami Iya, waktu suami. itu. Punya paspor sana, KTP sana. Pas suami saya meninggal, saya pacaran sama orang Tegal. Udah itu satu kerjaan sama dia, saya hamil. Saya hamil mau jalan 5 bulan, dia suruh saya pulang ke rumah orang tuanya. Saya pulang sama orang tuanya lahir anak saya ini. Dia bilang tanggal 12 dia mau pulang mau nikahin, tapi dia nggak nikahin. Dan dia nggak mau pulang, orang tuanya pasti dia pulang, dia nggak mau. Tapi anaknya 6 bulan, aku bingung. Terpaksa saya lapor ke lurah. Lurahnya bawa ke imigrasi ke Malang, selama 1 bulan bawa ke sini. Anak saya pun nggak tahu bapaknya siapa. Ini kan cukup lama di sini, Bu. Iya, Harapannya saya sih udah 4 tahun di sini. 5 tahun ya. Saya yang nggak bisa pulang ke Taiwan, ya nggak bisa tinggal di Indonesia. Kalau keluarga di Medan apa masih ada? Kena Linda itu orang tua saya tuh aku bingung entah hilang kemana gitu, dari nggak ada. Tapi kalau alamat yang di Medan masih ingat ya? Nggak ingat, saya lupa. Saya udah lama banget. Iya, udah lama nggak hubungan sama ibu gitu, nggak ada pulang. Karena saya mertua saya dari Taiwan, jahat. Ijal ini kan masih kecil ini, ke depan juga masih panjang hidupnya. Harapannya dari Ibu Cencen bagaimana ini? Saya bingung anak ini, nggak punya bapak dia. Dan nggak bisa tinggal di Taiwan, nggak bisa tinggal di Indonesia, saya bingung. Padahal dulu udah Saya kemarin ke Tegal ke rumah bapaknya ini, bapaknya nggak ada di rumah. Nah, orang tuanya bilang nggak tahu di mana anaknya. Sampai sana katanya anaknya udah nikah. berarti Ijal belum pernah ketemu sama bapaknya sama sekali. Belum pernah. Neneknya udah tahu. Keluarganya, ibu bapaknya udah tahu anak ini. Saya lahir di rumah orang tuanya. Pas lahiran itu. Ya, sampai 6 bulan.
Dia orang Medan, keluarganya ada di sana. Kemudian menikah sama orang Taiwan. Sekitar 15 tahun dia menikah dengan orang Taiwan. Kemudian dia menjadi warga negara Taiwan. Suaminya yang orang Taiwan ini meninggal dunia. Nah, Chen kemudian berhubungan dengan pelaut Indonesia sampai dia hamil, tapi tidak menikah dengan yang pelaut Indonesia ini. Nah, Chen ini disuruh pulang ke Indonesia, ke tempat ibunya yang pelaut ini. Itu sampailah Chen di Tegal, melahirkanlah dia Ijal. Nah, ketika Chen mau pulang, dia kan harus bawa anaknya nih. Anaknya kan harus punya paspor juga. Dia datang ke kelurahan mau minta dokumen untuk membuat paspor, apa yang diperlukan, akte, entah akte lahir, entah apa. Itu di kelurahan. Kemudian kelurahan tahu ini kan kamu orang asing karena Chen menunjukkan paspor Taiwannya. Kemudian dikirim ke imigrasi Pemalang. Imigrasi Pemalang kemudian dikirimkan ke sini, ke Rodenim Semarang. Sampai sekarang dia berada di sini. Kalau dilihat hubungan Ijal dengan teman-teman pegawai di sini bukan ini ya, bukan layaknya pegawai dengan TNI gitu. Artinya kayak ada semacam hubungan emosional yang kuat dengan Ijal. Itu memang bagaimana, Bu? Betul. Jadi karena kita terbiasa bergaul dengan Ijal gitu ya. Jadi karena dia memang paling kecil, jadi ya kita perlakukan mungkin seperti saya memperlakukan anak saya gitu. Ketika saya punya coklat saya kasih, ketika saya punya susu saya kasih. Jadi itu lama-kelamaan membentuk hubungan emosional yang kita semakin dekat gitu sama Ijal. Itu tidak hanya di saya, mungkin semua pegawai di sini seperti itu. Jadi memperlakukan mereka, terutama Ijal ini dengan baik lah, dengan layak gitu kan. Kita juga menyadari bahwa anak sekecil itu harus tinggal di Rodenim. Itu kan jangan sampai dia membekas di pikirannya itu bahwa dia itu dipenjara di sini. Seperti itu. Okay. Apakah ada batasan waktu, Bu, bagi TNI itu kemudian bertahan atau tinggal di Rodenim? Ada 10 tahun dia tinggal di sini, dan itu nanti dia bisa mengajukan warga negara Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.